Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Revido Dewandra Susilo, kemudian Ridwan Nur Hidayat, kemudian saya sendiri Triwulandari, kemudian Yulanda Triwahyuni. Di sini kami akan membahas mengenai pemimpin IT atau Business Alignment mengambil makna baru. Bahasan pertama kami mengenai 5W1H dari kasus tersebut. Yang pertama ada what, apa yang terjadi dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut membahas mengenai CIO sebagai pihak IT yang juga memiliki peran sebagai eksekutif dalam perusahaan. Keberadaan CIO dianggap penting dalam upaya pengembangan produk yang dapat meningkatkan permintaan konsumen, menciptakan peluang bisnis baru dengan CEO, serta menciptakan software yang dibutuhkan untuk layanan kepada konsumen. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Ridwan. Lalu di sini ada Wu. Di sini Wu itu siapa yang terlibat dalam sebuah kasus tersebut. Di sini yang terlibat adalah CEO atau Chief Information Officer. CEO ini adalah eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab dalam manajemen, implementasi, dan penggunaan teknologi di suatu perusahaan dalam pengaplikasian informasi komputer. Lalu lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Revido. Nah, yang ketiga itu ada when, kapan kasus tersebut terjadi. Nah, kasus tersebut terjadi itu ketika yang memiliki peran penting juga menduduki sebagai bagian eksekutif perusahaan. Nah, semenjak teknologi itu semakin dibutuhkan dalam penggunaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, sebelum teknologi berkembang seperti saat ini, CEO itu belum mendapatkan tempat eksekutif di perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yulanda. Selanjutnya yaitu why, mengapa kasus tersebut terjadi. Kasus tersebut terjadi karena apabila sebuah perusahaan itu dengan ribuan orang dalam proses mencapai tujuan tanpa ada peta, tanpa ada rencana, tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada dukungan logistik, tidak ada cara memberi informasi pada semua orang, tidak ada pengiriman untuk menilai dan memperbarui tujuan, dan tidak ada instrumen navigasi, maka tujuan perusahaan tersebut tidak akan tercapai. Dari itu sebagian besar perusahaan menangani transisi ke bisnis elektronik dan juga diperlukan peran CEO sebagai eksekutif dalam perusahaan. Nah, teknologi informasi telah menciptakan pergeseran sistematik dalam cara perusahaan menjalani bisnis. Nah, mengetahui penting dan struktur bisnis saja tidak cukup, diperlukan membuat dan menerapkan rencana tindakan memungkinkan Anda melakukan transisi dari bisnis lama desain bisnis baru. Nah, jadi teknologi ini penting bagi perusahaan tersebut karena jika perusahaan itu tidak mengikuti kemajuan teknologi, maka perusahaan tersebut juga anggap sebagai perusahaan yang tidak maju. Maka dari itu perusahaan harus mengikuti kemajuan teknologi agar bisa mengikuti perusahaan yang maju lainnya. Jadi agar perusahaan ini tidak tertinggal. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Ridwan. Lalu ada where itu adalah di mana sebuah kasus tersebut terjadi. Dalam kasus tersebut membicarakan tentang CEO sebagai pihak IT dalam perusahaan.
ada beberapa perusahaan yang disebutkan dalam kasus nyata bahasan tersebut. Di antaranya Konica Minolta, Sony Electronics, terus Chevron, terus Nasdaq OMX, terus Quintiles Transnational, terus CIBC World Market. Kemudian selanjutnya, bagaimana kasus tersebut dapat terjadi? CIO semakin mengalihkan perhatian mereka terhadap kepuasan pelanggan dan peluang produk baru, sehingga hal ini dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi CIO tidak hanya bertugas untuk mengembangkan teknologi informasi saja di perusahaan, namun juga memiliki peran dalam memperhatikan bagaimana peluang produk itu untuk ditingkatkan keuntungannya begitu. Contohnya, CIO menciptakan peluang baru untuk memanfaatkan limbah elektronik kantor menjadi bernilai jual karena banyak limbah elektronik yang sengaja dibuang sia-sia dan itu dapat merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Yang kedua, menurut kasus tersebut juga diberikan contoh banyak produk dan layanan mengandalkan IT. Hal ini membuat CIO memiliki peran penting seperti pembuatan aplikasi, pemesanan tiket pesawat, aplikasi analisis data pelanggan, aplikasi pengiriman pesan pembatalan pesawat, dan sebagainya. Kemudian, bahasan selanjutnya mengenai pertanyaan terkait kasus tersebut. Nomor 1 akan dibahas oleh Mas Revido. Nomor 1, bagaimana pekerjaan CIO berubah dengan asumsi pelanggan tanggung jawab? Apakah Anda setuju dengan perkembangan baru ini? Mengapa? Atau mengapa iya atau mengapa tidak? Nah, perubahan pekerjaan itu ada 3. Yang pertama itu lebih banyak perjalanan, yang kedua lebih banyak pertemuan pelanggan, yang ketiga itu lebih informasi langsung dari sumber. Kalau saya sih setuju karena komunikasi langsung lebih efektif daripada belajar tentang IT dari tangan kedua atau dari sumber yang lain. Nah, langsung kemudian kalau tidaknya itu menambahkan satu suara senior lagi ke dalam campuran dapat merusak hubungan yang rumit. Singkatnya terlalu biru masa bisa merusak kaldu. Itu kata pepatah kalau nggak salah sih. Lanjut. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yulanda. Nomor 2, mengapa penolakan internal terhadap CIO menjadi lebih berfokus pada pelanggan secara eksternal daripada sebelumnya? Apakah ini menjadi ancaman bagi para eksekutif di area perusahaan? Nah, CIO ini menjadi lebih fokus pada pelanggan internal yang dan menghasilkan beberapa penolakan internal di perusahaan. Hal tersebut dapat menimbulkan stres dan hubungan di pekerja lain akan menjadi masalah, sehingga akan menurunkan produktivitas kerja. Tidak salah apabila si lebih berfokus pada pelanggan eksternal, namun seorang CIO juga terus memperhatikan anggota atau kawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Tidak bisa bila seorang CEO berfokus pada satu hal saja, karena seorang CIO harus memikirkan banyak hal agar perusahaannya menjadi lebih maju dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Memberikan program gratis terhadap pelanggan itu memang bukan hal yang salah, namun CIO harus memperhatikan dan sejahterakan karyawannya. Memang sebuah perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dari seorang pelanggan eksternal, karena apabila tanpa sang pelanggan eksternal, perusahaan tidak mungkin bisa maju seperti perusahaan-perusahaan lainnya. Tetapi CIO juga harus memperhatikan karyawannya agar karyawan bekerja dengan baik sehingga dapat memberikan produk baik kepada kliennya. Dengan itu, pelanggan juga akan terus membeli produk dari perusahaan tersebut dan memegang saham akan mendapatkan keuntungan. Hal tersebut memang menjadi aman bagi eksekutif area lain
perusahaan karena mereka akan beranggapan bahwa pelanggan internal merasa akan kurang. Apabila CIO dari salah satu perusahaan memfokuskan dengan eksternal, maka perusahaan lain akan mengalami penurunan minat dari pelanggan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan dari pertemuan CIO dengan pelanggan dan umumnya menjadi lebih terlibat dalam pengembangan produk? Apa saja yang bisa dilakukan perusahaan yang sekarang yang belum dilakukan sebelumnya? Berikan contohnya. Baik, jawabannya dengan melakukan pertemuan antara CIO dengan pelanggan, maka akan meningkatkan relasi perusahaan. Selain itu, pertemuan dengan pelanggan juga akan meningkatkan daya tarik pelanggan jika diselenggarakan dengan sesuai hal berikut. Seumpama pelanggan sesuai dengan siapa target konsumen, kemudian CIO juga menunjukkan kualitas produk dan pencapaian perusahaan seperti piagam-piagam, kemudian komunikasi yang baik dan sesuai. Keempat, memberi kesempatan pelanggan untuk mencoba produk yang ditawarkan. Yang terakhir, konsisten dalam menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Kemudian pertanyaan keempat dijelaskan oleh Mas Ridwan. Lalu ada yang keempat, yaitu fungsi TI terkenal dinamis. Tidak terkecuali para pemimpinnya masuk ke internet untuk meneliti tren terkini yang mempengaruhi peran tradisional eksekutif TI senior dan bagaimana peran tersebut berubah. Chief Information Officer atau eksekutif TI bertanggung jawab atas beberapa fungsi bisnis. Pertama dan yang terpenting, CIO harus memenuhi peran sebagai pemimpin bisnis. CIO membuat keputusan eksekutif mengenai hal-hal seperti pembelian peralatan TI dari pemasok atau pembuatan sistem TI baru. Juga sebagai pemimpin bisnis, CIO bertanggung jawab untuk memimpin dan mengerahkan tenaga kerja di organisasi spesifik mereka. Hal ini sangat relevan bagi kepala informasi organisasi yang harus menyeimbangkan peran dan tanggung jawab untuk mendapatkan keunggulan kompetitif sambil tetap memperhatikan kepentingan terbaik karyawan organisasi. CIO juga memiliki tanggung jawab untuk merekrut, jadi penting bagi mereka untuk bekerja secara proaktif untuk mencari dan membina karyawan sebaik mungkin. CIO secara langsung diperlukan untuk memetakan kedua ICT, strategi dan kebijakan TIK dari sebuah organisasi. Kelanjutan dari tadi, strategi TIK mencakup pemeriksaan masa depan, pengadaan, dan standar eksternal, dan internal yang ditetapkan oleh organisasi. Demikian pula CIO harus mengembangkan kebijakan TIK yang merinci bagaimana TIK digunakan dan diterapkan. Keduanya dibutuhkan untuk perlindungan organisasi dalam jangka pendek dan panjang serta proses penyusunan strategi untuk masa depan. Paul Burfitt, mantan CIO AstraZeneca, juga menguraikan peran CIO dalam tata kelola TI, yang ia sebut sebagai memperjelas akuntabilitas dan peran komite. Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, CIO semakin terlibat dalam produk yang berhubungan dengan pelanggan dengan meningkatnya kesadaran dalam organisasi bahwa pelanggan mereka mengharapkan layanan digital sebagai bagian dari hubungan mereka dengan suatu organisasi. CIO telah diberi tanggung jawab yang lebih berorientasi pada produk. Contoh nyata dari hal ini dapat dilihat di perusahaan manajemen fasilitas MITI Group PLC, di mana mantan CIO perusahaan energi sentrika Devi Cooper menjadi CTIO dan memiliki agenda untuk membuat layanan online bagi pelanggan mereka. Kemudian yang terakhir, ke depan prevalensi IT dalam penawaran produk akan mengaburkan perbedaan antara
dan area lain di perusahaan. Sejauh fungsi IT akan berhenti ada sebagai entitas terpisah. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Baik, jawabannya setuju. Ke depan pastinya teknologi informasi itu akan semakin dibutuhkan dan digunakan dalam lingkungan perusahaan. Begitu pula dalam kebijakan perusahaan juga harus memperhatikan tentang teknologi informasi. Karena mayoritas yang digunakan dalam perusahaan itu juga berhubungan dengan teknologi. Sehingga dalam mengambil kebijakan, perusahaan juga memerlukan pihak yang benar-benar memahami mengenai teknologi informasi. Oleh karena itu, pihak IT dapat menjadi pihak eksekutif perusahaan yang dapat mengambil kebijakan dan mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kemudian terakhir adalah kesimpulannya dari presentasi kami, yakni CIO itu merupakan pihak yang mengurusi tentang sistem informasi gitu di perusahaan kalau dulu. Tapi kalau seiring berkembangnya teknologi sekarang, CIO juga dapat berperan sebagai sebagai peran eksekutif dalam perusahaan untuk mengambil kebijakan perusahaan. Begitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Belum ada, Kak. Baik, Belum ada. itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di lain hari. Sampai jumpa di lain hari.